Menteri Keuangan Sri Mulyani baru-baru ini bertemu dengan sejumlah pegiat media sosial atau influencer. Dalam pertemuan itu, sang menteri disebut mengajak para influencer untuk membahas terkait permasalahan yang ada di Kementerian Keuangan. Wah, ini memalukan sekali begitu. Kacau ya. Kenapa Sri Mulyani ya bertemu dengan influencer semalam ya bahas penanganan kasus Rafael Alun. Wah, kok bisa begitu kan? Pejabat negara yang kemudian kebijakan-kebijakannya yaitu ditentukan seolah-olah menggunakan influencer seperti ini begitu. Buat narasi apa begitu kan? Sudah tahu sendiri dampaknya influencer itu seperti apa begitu kan? Memberikan narasi-narasi yang tidak baik, memberikan narasi-narasi yang heboh begitu kan? Akankah ini sebagai penyelamatan diri begitu atau apa begitu kan? Ya, belum cukup rasanya publik sudah tahu siapa mereka begitu kan? Sekali lagi kelihatan bahwa benteng atau backup Sri Mulyani itu akhirnya terbaca atau dengan dia mengumpulkan backup influencer masyarakat sipil, terbaca bahwa dia memang gugup dengan isu ini. Jadi kita mau lihat sebetulnya ini pertahanan Sri Mulyani sampai di mana, bahwa memang itu ya Sri Mulyani masih menunggu data, tambahan data apa, mulai dari 12 tahun lalu data itu disodorkan kok. Nah, sifat defensif ini yang bagi publik, bagi netizen menganggap bahwa ada sesuatu dong di situ tuh. Kenapa Sri Mulyani ragu, kenapa dia cemas, kenapa dia kelihatan tegang, kenapa dia butuh influencer untuk menerangkan. Ya, urusan dengan influencer soal yang sangat teknis pidana, itu masalahnya. Publik kita kan lumayan cerdas, atau malah kan lebih cerdas dari kita-kita ini. Bisa menilai siapa yang omongannya bisa diikuti dan bisa dibuktikan. Kalau Pak Mahfud tidak didukung oleh publik, oleh organisasi masyarakat sipil, maka saya yakin upaya-upaya untuk menghalangi beliau itu juga akan sukses. Iya, betul. Nah, ini juga dalam kasus seperti ini kita doakan semoga ini bukan upaya-upaya untuk menjelomprongkan dan lain sebagainya. Makanya kita positif dan husnudzon. Nah, kenapa kok Sri Mulyani mengundang itu begitu kan? Apakah narasi-narasi yang diberikan oleh Sri Mulyani hari ini sudah tidak dipercaya lagi begitu kan? Bisa saja seperti itu begitu kan? Karena selama ini melihat sosok Sri Mulyani yang katanya menteri terhebat, menteri terbaik begitu kan? Tahu-taunya di dalamnya ya apa yang disampaikan Pak Mahfud itu wah ini kacau begitu kalau memang ini terjadi begitu. Tapi Pak Mahfud tidak mengatakan bahwa ini adalah hoax, bahwa itu adalah benar begitu kan? Ya mungkin masih nunggu momennya seperti apa begitu ya. Ya pada hakikatnya Sri Mulyani ya sebagai menteri gampang-gampang aja begitu kan memberikan statement ya kalau memang itu sudah tidak berkenan lagi dengan terkait dengan kasus ini ya. Apakah kasus ini kan sedang berjalan begitu? Ngapain kita masih mengundang influencer itu? Ada apa? Memberikan narasi apa begitu kan? Kita lihat saja narasi-narasinya nanti pasti akan sama begitu kan ya. Jangan-jangan sudah dibuat grup di situ begitu. Seminggu terakhir publik diramaikan dengan viralnya transaksi mencurigakan 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Awal minggu ini Selasa 14 Maret 2023, misteri ini terpecahkan. Dirjen Kementerian Keuangan Awan Nurmawan mengungkapkan bahwa transaksi mencurigakan tersebut bukan dari korupsi atau pencucian uang. Terkait informasi mengenai pegawai dengan transaksi mencurigakan akan dilakukan pemeriksaan sesuai peraturan. Jadi jelas prinsipnya angka 300 triliun rupiah itu bukan angka korupsi atau TPPU pegawai di Kementerian Keuangan, kata Awan. Mengenai informasi pegawai itu kita tindak lanjuti secara baik, proper, kita panggil dan sebagainya. Intinya ada kerjasama antara Kementerian Keuangan dan PPATK begitu cair tampaknya. Informasi ini disampaikan oleh pelaporan dan analisis transaksi keuangan kepada jajaran Kemenku. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana secara langsung datang ke Kementerian Keuangan memberikan penjelasan. Dan tadi kita fokus mendiskusikan terkait dengan statement yang diketahui tentang adanya transaksi 300 triliun rupiah. Tegas Ivan usai pertemuan di Gedung Juanda Kemenku Selasa 14 Maret 2023. PPATK memantau bahwa transaksi yang mencurigakan tersebut merupakan aktivitas dari pegawai Kemenku seperti yang sudah beredar di publik. Kami menemukan sendiri terkait dengan pegawai, tapi itu nilainya tidak sebesar itu. Nilainya sangat minim, tegasnya.
Ivan menjelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Kemenko merupakan salah satu penyidik tindak pidana asal. PPATK wajib melaporkan ketika ada kasus atau transaksi yang mencurigakan yang berkaitan dengan perpajakan dan kepabeanan. Kasus-kasus itulah yang secara konsekuensi logis memiliki nilai yang luar biasa besar, yang kita sebut kemarin 300 triliun rupiah. Dalam kerangka itu perlu dipahami bahwa ini bukan tentang adanya abuse of power atau korupsi yang dilakukan oleh pegawai dari Kementerian Keuangan, paparnya, tapi ini lebih kepada tusi Kemenko yang menangani kasus-kasus tindak pidana asal yang menjadi kewajiban kami. Saat melakukan hasil analisis, kami sampaikan kepada Kementerian Keuangan untuk ditindaklanjuti, terang Ivan. Seperti diketahui, informasi awal transaksi mencurigakan ini muncul dari Menko Politik Hukum dan HAM, Mahfud MD. Pada Rabu 8 Maret 2023, Menko Polhukam Mahfud MD tengah menjadi pembicara kunci dalam acara town hall meeting dengan para mahasiswa Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Seusai acara, dia menyampaikan beberapa pernyataan di hadapan para wartawan di sana. Salah satunya mengonfirmasi beberapa temuan PPATK terkait transaksi combo dari rekening Rafael Alun Trisambodo, mantan pejabat eselon 3 Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang tengah diperiksa KPK.